Okay, good morning everyone. Selamat pagi. It's about to be afternoon ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. So this is our fourth meeting. Karena pertemuan sebelumnya sudah kita bertemu 3 kali dan ini adalah keempat kali. But wait, saya mau menekankan, saya mau memastikan bahwa whoever join teaching English to young learner itu siapa saja. Jadi tolong nanti buatkan list siapa saja yang ikut mata kuliah sintaks, siapa saja yang mengikuti mata kuliah public speaking, dan siapa saja yang mau mengikuti mata kuliah ELT for young learner, serta yang materi hari ini adalah ELT Material Development. This is because I know one of you, ada satu di antara kalian itu yang tidak bisa mengikuti ELT Material Development karena getting lower index atau getting lower score grade di semester lalu. Ya, karena kemarin itu di syntax dan public speaking itu Rian tidak masuk, kemudian di ELT for Young Learner itu mostly half of you miss the class. Apakah kalian memang tidak mengikutinya atau bagaimana? That's why please inform to me through the group ya. Baik, good. Kita lanjutkan pembahasan pertemuan pertama kita hari ini. Mata kuliah kita adalah ELT Material Development, jadi pengembangan materi untuk bahan ajar ya. Jadi materi ini sebenarnya sebagai prasyarat untuk kalian ikut dalam mata kuliah PPL. Nah, kenapa demikian? Hal ini iya, karena nanti kan di PPL kalian sudah harus mampu menyiapkan materi untuk melaksanakan micro teaching. Jadi PPL 1, PPL 2. PPL 1 itu micro teaching dan PPL 2-nya di sekolah. Nah, ELT Material Development itu disiapkan untuk mahasiswa agar mereka sudah mampu select, kemudian evaluate, dan kemudian use the material yang dia cari dan kemudian dia kembangkan. Ya, jadi mata kuliah ini lebih menekankan kepada bagaimana nanti kalian bisa memilih ya appropriate material, apakah itu authentic material atau tidak, kemudian you melakukan pengembangan terhadap materi ini. Tidak muluk-muluk sampai penelitian sekelas R&D, yakni research and development, tidak. Paling tidak you sudah bisa menyesuaikan, mempersiapkan materi sesuai dengan tuntunan silabus dan kurikulum. Mari kita lihat sambil kita bicara masalah perkuliahan kita yang ini. Oke, saya share screen dulu. Oke, why? What's going on? Oke, good. Ini adalah materi kita. Baik, apakah sudah bisa terlihat? Oh, yes, it's already been appeared. Good. Ini sudah masuk ke 16 pertemuan, kita naik dari atas dulu. Good. Untuk course identity-nya ya jelas ya. Credits-nya tuh 2 SKS, kemudian untuk fourth semester. Kemudian lecture-nya saya sendiri, tidak bertandem dengan siapapun. Oke, itu sudah selesai. Kita masuk ke our course objective. Nah, this course is designed to develop student understanding in regard with principle and procedure applied in ELT material development. Jadi pertama fokus saya adalah untuk membuat to make you understand the principle, kemudian the procedure on how to develop ya material, on how tidak hanya develop ya, dimulai dari select ya, kemudian sampai ke ranah develop, you bisa, karena nanti di situ ada materinya ya. Jadi pada tahap pemahaman saya akan bergerak di ranah itu, yakni I'm going to develop your understanding on how to select and develop material development. Ya, good. Itu dari segi kemampuan atau pemahaman competence. Kemudian saya lanjut, and equip them with skills in developing ELT material for Indonesian schools. Jadi jelas target kita
Target saya adalah kalian bisa memilih kemudian mengembangkan ya. Kalau di yang pertama, redaksi pertama itu adalah berkaitan dengan pengetahuan kalian terkait how to develop materials, how to select and develop materials. Pada bagian ini saya akan membuat kalian bisa ya melatih kalian mampu untuk memiliki kemampuan skills in developing ELT materials. Jadi itu kenapa nanti di pertemuan setelah UTS, what we are going to do is about developing material, kemudian of 4 language skills and 2 language components. 4 language skills ada speaking, reading, writing, listening. Jadi nanti saya akan perkenalkan kalian dulu kepada kurikulum 2013. Saya perkenalkan kalian kepada silabusnya. Saya perkenalkan kepada kalian kepada KI dan KD-nya. Pada KI dan KD-nya itu ada materi-materi yang harus dijabarkan. Dari materi-materi itu, saya meminta kalian mendesain, memilih, mendesain dan mengembangkan materi sesuai dengan topik pembahasan atau topik perkuliahan kita pada hari itu. Contoh, kalau misal speaking, selama ini speaking diajarin bagaimana sih, begitu ya. Nah, nanti kita berdasarkan silabus kurikulum 2013, saya minta kalian mendesain speaking activities that you will use while teaching students. Ya, jelas ya? Good. Jadi kita berfokus pada 2, pemahaman dan keterampilan. Sehingganya at the end of the course, students are able to carry out independent material development. Jadi pada akhir semester kalian, oh saya sudah paham, oh materi ini saya sudah paham, oke saya bisa mendesainnya. Kemudian based on applied curriculum. Jadi berdasarkan kurikulum yang digunakan sampai detik ini adalah kurikulum 2013, 2013 ya. Untuk kurikulum teknis kurikulumnya nanti saya akan meminta kalian untuk saya akan menjelaskan itu. Nah, sedangkan nanti ada saya mengintegrasikan teknologi, how technology nowadays ya, provide student with online course seperti Ruang Guru, kemudian banyak sekali ya seperti Ruang Guru, kemudian TEDx, kemudian apalagi dan seperti ini IF yang sudah punya kelas online. Nah, saya akan meminta kalian untuk melakukan investigasi terhadap terhadap pembelajaran online semacam ini untuk siswa yang mana mereka menggunakan teknologi. Kalau kita kan ya di sekolah ya sudah kita hanya kita tatap muka kalau di sekolah. Ya sudah tidak ada kita langsung ketemu sama siswa, kemudian kita ngajar biasa, nyiapin materi selesai. Tapi hal ini kan berbeda dengan platform-platform learning platform seperti Ruang Guru, kemudian Kuiper, kemudian IF. Nah, bagaimana cara mereka bekerja dan apa saja materi seperti apa materi yang mereka sajikan kepada siswa, itu saya akan minta kalian untuk mengidentifikasi. Saya akan membuat kalian melakukan independen atau grup ya, nanti pakai grup saja, mini research terkait bagaimana pembelajaran yang dilakukan oleh platform ya, learning platform seperti Ruang Guru, Kuiper, kemudian IF, kemudian dan lain sebagainya itu bekerja dan apa saja materinya, bagaimana teknis pelaksanaannya. Ya, itu. Nah, oke. Kemudian saya lanjut untuk course objektifnya sudah. Kita masuk ke course content. The topic to be discussing include basic introduction to principle of material development. Ini nanti menjadi tugas saya ya. Saya 2 pertemuan akan mengcover, pertemuan sekarang, pertemuan kedua dan pertemuan ketiga will be still my turn to talk about principles of ELT material development. Saya mulai dari common terms yang sering dipakai di ELT. Contoh authentic material atau authentic text. Kemudian karena materi pengembangan materi ini berkaitan dengan SLA, maka SLA development. Kemudian dan banyak lagi ya. Ada
adaptation, ada adoption, ya. Bagaimana apakah kita kalau nemu sebuah materi itu kita langsung mengadaptasi saja, kita adaptasi atau kita adopsi, itu beda ya. That's two different terms. Jadi itu akan menjadi tugas saya untuk saya jelaskan. Good. Kemudian the use of material in Southeast Asia, di Asia Tenggara. Jadi penggunaan materi-materi di Asia Tenggara itu seperti apa? Ini jurnal ya. Nanti saya akan, kalau nggak salah buku atau jurnal. Nanti saya minta kalian untuk membacanya. Kemudian technological instructional materials ini yang akan saya minta kalian untuk melakukan to conduct mini research terhadap learning platform yang tadi, yang saya sebutkan, Kuiper, Ruang Guru, terus kemudian IF, dan lain sebagainya. Kemudian ada proses how we select, how we analyze, how we evaluate materials. Ini jurnal, ini fixed journal. Jadi ini ini artikel jurnal yang akan saya kasih kalian baca, kemudian kalian simpulkan, kalian presentasikan boleh. Kemudian stage of material development, kemudian curriculum 2013 analysis, and series of activities related to material development for speaking, reading, listening, writing, vocabulary, and grammar. Pada bagian ini saya akan ngambil satu pertemuan yang membahas tentang kurikulum 2013. Why? Karena we are as a teacher have to follow our syllabus and curriculum, okay, to select or even develop materials. Jadi kita tidak bisa keluar dari rambu-rambu yang sudah diberikan kurikulum dan diberikan silabus. Karena kurikulum di Indonesia itu mengalami banyak perubahan melalui banyak nama. Kalau zaman dulu tapi saya rasa masih SD atau masih TK ya. Dulu itu pernah terkenal dengan nama ada kurikulum namanya KTSP. Ya, kemudian baru dari KTSP muncullah, digadang-gadanglah yang namanya kurikulum 2013. KTSP itu secara prinsip dia itu bottom up, dari bawah ke atas. Jadi kita sebagai guru tuh bebas untuk mendesain material. Ya, rambu-rambunya ya enggak begitu detail di atas. Tapi bedanya dengan kurikulum 2013, kurikulum 2013 itu prinsipnya adalah bukan bottom up, bukan dari bawah ke atas, tapi top down, dari atas ke bawah. Jadi dari pusat untuk kurikulum 2013 itu materinya rincian materinya itu sudah diklasifikasi, sudah diberikan. Jadi seluruh Indonesia itu materi yang diajarkan semestinya sama. Kalau misal di Jakarta, mahasiswa di Jakarta belajar analytical exposition text, maka pasti di kelas yang sama, di sekolah yang jenjang tingkatnya sama, itu harusnya belajar analytical exposition text. Nah, lantas apa yang membedakan, Mister? Kalau materinya sama, top down, dari atas ke bawah. Yang membedakan adalah teacher quality-nya nanti, kualitas gurunya. Kemudian waktunya juga, karena kan kalau semisal di desa itu ya, atau di Kalimantan sendiri, banyak media-media yang belum didukung atau fasilitas yang belum mumpuni ya. Seperti kalau di kota ya sudah banyak sekolah yang punya pakai proyektor dan lain sebagainya. Sedangkan di sekolah kita ya jangankan proyektor, biasanya masih pakai papan tulis yang hitam itu. Nah, makanya perbedaan-perbedaan dalam hal fasilitas atau variabel lain ini yang kemudian membuat pemaparan materi secara kuantitas tidak sama dengan antara di Kalimantan dan di Jakarta atau di Jawa. Nah, tapi secara prinsip, lagi-lagi saya bilang kurikulum 2013 itu menggunakan prinsip top down, dari pusat ke bawah. Semua guru di Indonesia harus ngajar ini materinya. Nggak boleh beda. Kalau di KTSP kan antara sekolah lain dan sekolah lainnya itu beda-beda. Ya, antara tempat lain di Jawa misal dan di Kalimantan beda-beda. Karena berdasarkan gurunya atau orang-orang di lokal di sananya.
Nah, makanya itu nanti kita akan membahas tentang kurikulum 2013. Kemudian bagaimana pengembangan untuk four language skill itu kemudian ditambah dengan 2 dari language components, yakni vocabulary dan grammar. Kemudian the classroom activities will be basically in the form of discussion of the assigned topics. Student learning will be assessed through a classroom performance. Assignment, discussion, participation, mid test, and final test ini jelas ya, ini seperti yang biasa. Jadi saya harap kalian aktif, kalian bisa mengikuti mata kuliah ini karena mata kuliah ini penting. Ya, minimal kita punya ilmunya. Kemudian final score will be based on the following aspect: attendance 10%, participant 20%, mid test 30%, final test 40%. Ini jelas. Untuk evaluasinya, untuk referensinya saya pakai Tomlinson 2011 ya. Kemudian Tomlinson juga 2008. Saya masuk ke apa-apa saja yang akan kita lakukan within 16 meetings ahead. Pertemuan pertama sudah saya lakukan, introduction to the course, objective. Lainnya sampai tadi saya memberikan general overview of the course. Mau dibawa kemana sih kita, kemudian apa saja sih pembahasan kita, kemudian kurikulum 2013 sedikit saya singgung, dan lain sebagainya ya. Kemudian pertemuan kedua nanti saya, ini ada still be my turn, yakni Principles of Material Development 1. Ini masih bagian saya. Kemudian pertemuan ketiga juga masih bagian saya adalah Principles of Material Development 2. Good. Nah, pertemuan keempat ini lagi-lagi seperti yang saya bilang bahwa at this course, at this semesters, I will assign you to do a presentation. Nah, pertemuan keempat ini karena berupa buku, kalau tidak salah, kalau tidak jurnal saya lupa. Nah, ini adalah harus dipresentasikan. Jadi saya akan memilih beberapa orang untuk mempresentasikan materi ini. Apa berkaitan dengan apa? ELT materials used in Southeast Asia. Ini berkaitan dengan materi-materi apa saja sih yang dibahas, yang diajarkan di Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Tapi pada umumnya di buku tersebut dibahas Asia Tenggara, yang di situ juga meliputi Indonesia ya. Nah, karena kalau kita tahu hal ini, maka kan kita punya pandangan apakah materi which is studied in Indonesia and which is studied in Malaysia the same. Oke. Kalau misal sama, apa saja kesamaannya? Kalau misal beda, perbedaannya apa saja? Begitu ya. Kemudian di pertemuan 5, fifth meeting itu kita akan selecting, how to select, ya, how to analyze, and how to evaluate material. Jadi bagaimana kita memilih, kemudian menganalisa, mengevaluasi. Apakah ini kita akan masuk dalam kategori material adaptation atau material adaptation, ya. Nanti juga dibahas di sini. Nah, di pertemuan ke-6 ini yang saya minta untuk kalian melakukan mini research kepada platform ya, learning platform, online learning platform. Seperti yang saya tadi jelaskan. Nah, pertemuan ke-7 sebelum midterm test saya akan membahas tentang kurikulum silabus dan kurikulum 2013 ya. Bagaimana cara membuatnya sih nanti itu akan di-cover di mata kuliah selanjutnya yakni micro teaching. Tapi bagaimana memilih materi, bagaimana ini materinya dari kompetensi inti ini materinya apa sih? Nah, bagaimana cara memilih itu tugas saya untuk menjelaskan. Jelas ya? Baru kemudian kita mid test. Di mid test selesai di pertemuan ke-8, pertemuan ke-9 sampai 14 itu ini adalah merupakan pekerjaan kalian secara berkelompok. Tidak secara sendiri-sendiri tapi secara berkelompok. Apa yang kalian lakukan adalah selecting and developing students material. Oke, apa saja di pertemuan ke-9 adalah mengembangkan materi speaking. Nah, Mister mengembangkannya dari mana? Dari kurikulum 2013. Nanti akan saya pilihkan. Oke, untuk pertemuan ke-9 saya ambil dari KD 3.3.1 misal. Materinya adalah ini, tolong dikembangkan dalam topiknya adalah ini, tolong dikembangkan dalam pembelajaran speaking. Maka kalian bersama kelompok kalian ya melakukan pengembangan materi terhadap bahan ajar speaking berdasarkan kurikulum 2013 dan silabusnya. Pertemuan ke-10 misal reading.
Kalau reading kan gampang, rata-rata di sekolah itu reading. Ya sudah, you cari bahan reading sesuai dengan topik yang ada pada kurikulum 2013. Kemudian buat readingnya, buat soalnya, buat penilaiannya. Good. Kemudian pertemuan ke-11 sama, writing. Ya. Jadi kalau di SMA di SMA kurikulum 2013 itu rata-rata yang diajarkan kan report text, kemudian hortatory, kemudian procedure dan lain sebagainya. Nah, nanti saya akan berikan pilihan. Silahkan pilih salah satu untuk kalian bersama grup kalian mengembangkan materi tersebut. Ya, berdasarkan kurikulum 2013. Jadi kita tidak keluar dari rambu-rambu yang diberikan secara top down oleh kurikulum 2013. Kemudian listening juga demikian ya, sama. Kalau vocabulary, Mister, di sekolah memang tidak diajarkan secara eksplisit, secara langsung mata pelajaran vocabulary, tidak. Kan semuanya dalam sebuah kelompok yang namanya mata pelajaran bahasa Inggris. Kadang tidak diajari secara detail. Tapi lagi-lagi saya ingin kalian mengembangkan materi berdasarkan, kan ada topiknya di kurikulum 2013, yang bagian vocabulary saja. Ya. Kemudian nomor 14, bahan ajar yang paling sering diajarkan oleh guru di sekolah adalah grammar. Ini bagaimana caranya kalian mengembangkan contoh grammar yang harus diajarkan berdasarkan kurikulum 2013 itu adalah conditional sentence. Bagaimana kalian mendesain conditional sentence? Topik conditional sentence itu sebagus mungkin, eye-catching mungkin, sehingganya sesuai dengan prinsip-prinsip dari material development yang kita ajari di atas, yang kita pelajari di atas. Ya, kemudian pertemuan ke-15 itu review, ya. Pertemuan ke-16 final test. Final testnya saya pastikan kalian mendesain, ya, sebuah materi atau mengembangkan materi berdasarkan yang saya minta di final test. Karena ini juga sama last semester juga saya memberikan tantangan kepada mahasiswa untuk mengembangkan materi dari apa yang saya minta kepada mereka, dan hasilnya wow. Waktu itu pronunciation dan hasilnya bagus sekali. Kalau misal dia pakai slide begitu ya, kan materinya adalah 50 mispronounced word. Jadi setiap kata tersebut diklik atau touch, disentuh, maka pronunciation yang benar dari kata tersebut itu muncul atau terdengar. Jadi sehingga siswa could repeat, bisa mengulang the wrong pronunciation menjadi pronunciation yang benar. Nah, apakah akan sama, Mister? Ya tentu tidak. Tapi yang pasti saya akan meminta kalian di final test untuk mendesain and develop students materials seperti yang sudah kalian pelajari di atas. Ya, itu saja dari saya. Thank you so much. I'm happy to see you 4 times in weeks. Semoga kalian juga happy. Semoga kalian tetap semangat karena life is hard. Kalau kalian tidak lebih, if you are not harder than life, then you will be defeated. Ya. Sedangkan kita semua mau menang. Oke, thank you saja. Itu saja dari saya. Thank you. I'm gonna see you again next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day, everyone. See you.